Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Anak-anak sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Insya Allah pada hari ini mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat belajar walaupun kita belajarnya melalui internet. Anak-anak, pada hari ini insya Allah kita akan masih membahas tentang buku 6F, yaitu tema yang ke-6 ya, buku kalian ini. Insya Allah muatan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan di dalamnya kita juga akan belajar tentang masa pubertas pada remaja ya. Jadi untuk lebih dipahami, pertama kalian lihat video ini dengan baik ya, kemudian kalian juga buka pada buku kalian ini yang membahas tentang mata pelajaran IPA. Bisa kalian ketahui dari daftar isi. Silahkan buka daftar isinya. Nanti itu pelajaran IPA terletak pada halaman berapa saja, terlihat pada daftar isi. Ya. Jadi siapkan diri kalian, kita akan bahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan masa pubertas. Pahami baik-baik apa perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan, kemudian pahami baik-baik tentang masalah pubertas. Insya Allah ini bermanfaat bagi pengetahuan kita semuanya. Siap anak-anak ya? Ya, baik, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan membahas tentang pelajaran tema, masih dalam tema yang ke-6, yaitu buku 6F. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi muatan pelajaran IPA. Yang akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan juga masa pubertas. Anak-anak sekalian, perhatikan perubahan-perubahan manusia dari mulai bayi hingga dia menjadi seorang yang tua. Ya. Pada saat baru lahir seorang bayi seperti pada gambar berikut ini, ya, kemudian dia mengalami perubahan menjadi seorang balita, ya, kemudian menjadi anak-anak, remaja, kemudian menjadi seorang yang dewasa, dan dia akan menjadi orang yang sudah berumur atau orang tua. Nah, kita mengalami perubahan-perubahan selama kehidupan kita. Nah, pada proses tersebut manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran berat dan tinggi badan. Jadi manusia pada saat bayi dia mengalami dia berukuran sangat kecil, kemudian akan mengalami pertumbuhan, yaitu berubah berat dan tinggi badannya. Di sini dicontohkan bayi berubah ukuran berat dan tinggi badannya dengan berjalannya waktu hingga dewasa. Ukurannya tadinya masih kecil, beratnya masih ringan, kemudian akan mengalami pertumbuhan, berubah berat dan tinggi badannya sehingga dia berubah ukurannya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Sebagai contoh, bayi pada awal kelahirannya sudah memiliki kaki. Ya, setiap bayi lahir memiliki kaki, akan tetapi belum dapat berfungsi kaki itu untuk berjalan dan berlari. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kakinya dapat berfungsi untuk berjalan dan berlari. Nah, ini yang disebut sebagai perkembangan. Mari kita lihat perubahan ukuran perkembangan dan pertumbuhan manusia. Lihat di sini, seorang bayi dia belum bisa berjalan walaupun dia memiliki kaki. Ukurannya juga masih kecil. Ya, bayi sekitar 2,5 kilo sampai 4 kilo kira-kira ya. Dia memiliki mulut tapi belum bisa untuk berbicara, hanya mengeluarkan suara-suara yang belum dipahami oleh kita. Kemudian bayi ini tumbuh dan berkembang.
menjadi seorang balita, ya, di mana dia sudah mulai bisa berdiri, ya, mulutnya sudah bisa menirukan kata-kata dari orang tuanya, tangannya sudah bisa memegang benda dan mainan-mainan yang ada pada dirinya. Kemudian bayi ini juga, balita ini juga tumbuh lebih besar daripada pada saat dia masih baru lahir. Kemudian balita ini tumbuh lagi menjadi seorang anak-anak yang sudah bisa bergerak dengan lincah, kakinya tidak hanya bisa untuk berjalan, tapi bisa berlari ke sana kemari. Ya, tangannya sudah bisa untuk memegang dan melempar sesuatu, bahkan dia juga bisa membuat coretan-coretan atau gambar. Ya, mulutnya sudah bisa berbicara banyak, ya, bahkan sudah bisa mengutarakan keinginannya. Kemudian anak-anak ini tumbuh lagi menjadi seorang yang remaja, ya, di mana dia mulai berkembang pikirannya, otot-otot tubuhnya mulai tumbuh, dan dia akan mengalami masa yang disebut dengan pubertas, yang insya Allah nanti akan kita bahas. Kemudian remaja ini tumbuh lagi dan berkembang menjadi seorang laki-laki yang dewasa, manusia dewasa yang sudah bisa mencari nafkah, sudah berpikiran matang dan bijaksana. Dan seiring dengan berjalannya waktu, maka seseorang itu akan menjadi seorang yang sudah sangat tua, yang menurun kemampuannya. Jadi sepanjang hidupnya seorang manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu berubah ukuran, sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya fungsi pada tubuhnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kita lihat pada saat masa balita. Disebut balita adalah masa bayi antara usia 0 sampai 12 bulan. Ini masa bayi. Bayi itu mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuhnya. Ya, dia mulai berusaha untuk berjalan, ya, supaya kakinya berfungsi untuk berjalan, tangannya juga berusaha untuk memegang sesuatu. Jadi bayi ini belajar mengendalikan fungsi anggota tubuhnya. Masa balita terjadi hingga usia 5 tahun, di mana dia akan mengalami perkembangan pesat, ya, kakinya akan bisa dipakai untuk berjalan, berdiri, tangannya sudah mulai bisa memegang pada saat dia umur 5 tahun tersebut. Pada masa balita, anak sudah mulai belajar merangkak dan berjalan. Masa anak-anak, masa di mana seseorang itu banyak sekali menghabiskan waktunya untuk bermain. Masa ini terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun. Dia akan mengalami pertumbuhan, yaitu penambahan tinggi dan berat badan. Pada masa ini juga terjadi perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mentalnya, sehingga bagian tubuhnya bisa berfungsi dengan baik. Masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa itu nanti seorang anak akan mengalami masa pubertas. Apakah pubertas itu? Insya Allah nanti pada waktu selanjutnya kita akan bahas. Masa pubertas biasanya dimulai pada usia 8 hingga 10 tahun dan akan berakhir pada usia 15 hingga 16 tahun, atau pada beberapa anak bisa lebih dari itu. Anak laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Masa dewasa, di mana perkembangan pikirannya sudah sangat matang, ya, sehingga dia menjadi manusia yang dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan fisiknya sudah terjadi secara maksimal. Pada masa ini tinggi badan seseorang tidak akan bertambah lagi, akan tetapi dia bisa bertambah besar dari sisi berat badannya. Setelah dewasa, manusia sudah memiliki kematangan berpikir, sehingga sudah dapat berkeluarga atau mencari nafkah dan melakukan
kegiatan-kegiatan sebagaimana orang dewasa melakukannya. Baik, anak-anak, kita akan bahas tentang masa pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana seseorang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, masa di mana seseorang mengalami perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan jenis kelaminnya. Seorang anak laki-laki pada saat masa pubertas, maka tubuhnya akan berkembang dan tumbuh menjadi seorang yang mempunyai ciri laki-laki. Seorang anak perempuan pada saat dia masa pubertas, maka tubuhnya akan tumbuh dan berkembang sebagaimana anak perempuan, sebagaimana perempuan dewasa. Nah, masa itu disebut masa pubertas. Ciri-ciri pada masa pubertas. Ciri-ciri masa pubertas itu anak-anak ada dua, anak-anak ya. Nanti ada ciri-ciri yang primer, yaitu perubahan yang terjadi dalam tubuh, meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Ya, jadi perubahan ini terjadi pada dalam tubuh. Ciri sekunder yaitu perubahan yang menyertai perubahan primer, umumnya bersifat nampak, dapat dilihat, seperti perubahan fisik dan psikis. Jadi anak-anak ya, ciri primer itu tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata, sedangkan ciri sekunder itu bisa dilihat dengan mata. Ya, ciri primer tidak dapat dilihat oleh mata karena terjadi perubahannya ada di dalam tubuh. Sedangkan ciri sekunder dapat dilihat dengan mata karena perubahannya terjadi pada tubuh si anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, kita akan bahas ciri-ciri primer pada masa pubertas. Pada laki-laki, organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma. Nah, jadi ini ciri-ciri primer ya anak-anak ya. Pada laki-laki dia mampu untuk menghasilkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan dia akan mengalami haid atau menstruasi, yaitu keluarnya sel telur yang mati karena tidak dibuahi bersama darah. Ya, keluarnya sel telur mati karena tidak dibuahi dan dia akan keluar bersama darah. Itu ciri-ciri primer pada masa pubertas. Pada laki-laki sudah mampu menghasilkan sperma, pada perempuan dia akan mengalami haid atau menstruasi. Ciri-ciri sekunder yaitu ciri-ciri yang nampak terlihat pada tubuh seorang anak laki-laki atau anak perempuan. Kita lihat ciri-ciri sekunder pada masa pubertas pada anak laki-laki. Dia akan mulai tumbuh kumis dan jenggot pada wajahnya. Jakun mulai tampak membesar. Jakun ini terletak di dalam leher. Suaranya besar, lebih berat dan besar. Tumbuh rambut di beberapa area tubuhnya. Bahunya semakin bidang dan lebar. Muncul jerawat pada wajah. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon pada tubuhnya, sehingga pada bagian wajah lebih berminyak. Tubuhnya lebih cepat tinggi dan juga membesar. Yang kedelapan, otot tubuh mulai terbentuk. Badannya mulai terlihat sedikit agak lebih kekar. Nah, ciri sekunder pada perempuan, panggulnya lebih lebar. Ini berfungsi untuk menyiapkan dirinya pada saat dia akan memiliki anak kelak. Kemudian payudaranya sudah mulai tumbuh. 3. Suaranya lebih nyaring dan lebih lembut, berbeda dengan anak laki-laki yang dia menjadi lebih berat. Kalau pada anak perempuan dia lebih nyaring dan lembut. Tumbuh rambut pada beberapa bagian tubuhnya.
Kemudian muncul jerawat, ya ini karena adanya perubahan hormon pada tubuhnya. Kemudian kulit nampak lebih halus. Ya. Ini adalah ciri-ciri sekunder pada perempuan, di mana perempuan akan menunjukkan ciri-ciri sebagaimana perempuan dewasa pada umumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat masa pubertas. Nah, untuk yang sudah remaja, yang sudah mulai masuki fase pubertas, maka dia harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah pada tubuh kita. Pada saat kita masuki pubertas, berarti Allah telah menganugerahkan kita kesiapan untuk menjadi seseorang yang dewasa, ya, seseorang yang kelak akan memiliki keturunan. Nah, ini harus disyukuri dengan cara kita banyak mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama agar kita hidupnya dapat mendapatkan bimbingan. Kemudian kita harus memilih teman yang baik untuk bergaul. Pilihlah teman-teman yang baik untuk bergaul. Banyak melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, karena pada saat itu tubuh sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ya, makanya kalian harus berolahraga supaya tubuh kalian sehat dan berbentuk dengan normal dan baik. Banyak bertanya kepada orang tua dan guru mengenai perubahan pada tubuh. Apabila ada hal yang kalian tidak tahu, silakan tanyakan pada orang tua kalian, ada pada guru kalian. 5. Menjaga kebersihan badan. Ya, pada saat mengalami masa pubertas akan terjadi perubahan hormon pada tubuh, sehingga badan akan banyak mengeluarkan keringat atau mengeluarkan minyak, ya, sehingga mudah sekali untuk kotor. Sering-seringlah kalian membersihkan badan. Menjaga kebersihan wajah. Wajah pada umumnya untuk anak-anak yang mengalami masa pubertas dia akan berminyak, sehingga mudah sekali timbul jerawat apabila terkena kotoran. Solusinya adalah kita harus rajin membersihkan wajah kita. Menjaga emosi. Kemudian yang terakhir, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, anak-anak, demikian materi IPA kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kalian. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian baca bagian buku F pada bagian yang ada muatan pelajaran IPA-nya. Kalian bisa melihat pada daftar isi di mana ada bagian-bagian yang berisi muatan pelajaran IPA. Silakan kalian baca untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi ini. Demikian dari Alhamdulillah anak-anak, ya, kalian sudah lihat pada video pembelajaran itu. Kemudian silahkan kalian buka wawasan kalian lebih luas lagi dengan membaca buku kalian ini. Ya, kemudian setelah itu Ustadz berharap untuk kalian, khususnya anak-anak kelas 6 ya, yang sebentar lagi masuk pada masa remaja, kalian akan mengalami masa-masa pubertas. Pelajari baik-baik materi ini, pahami dengan baik. Banyaklah kalian bertanya kepada orang tua kalian, kepada guru-guru kalian, dan ingat ya, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya selalu dilindungi. Baik anak-anak ya, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.